Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O genki desu ka? Itsumo genki ni narimasu yoni. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai belajar kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelas 11 materinya adalah bentuk T. Bentuk T waktu dulu itu belajar di kelas 12. Cuma sekarang karena bukunya kita baru, jadi kita akan belajar di kelas 11. Oke. Yang pertama, bentuk T itu untuk apa sih Sensei? Bentuk T adalah sebagai penyingkat kata kerja. Sensei, kata kerja kan di belakang. Iya, di belakang. Karena kan kata kerja itu di belakang. Kemudian kata kerja itu nggak cuma satu dong kita melakukan. Bisa aja kita contoh kalimatnya, saya makan dan minum. Berarti ada dua kata kerja kan di situ. Nah, digabungnya dengan apa? Dengan ini, bentuk T. Kita sekarang akan belajar itu. Terus kata kerja nih ya. Kata kerja di belakang kecuali mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Nah, ini. Ini kita baru satu ya belajarnya, masih banyak perubahan bentuk kata kerja yang lain. Kata kerja apa ciri-cirinya? Yang ada masunya. Hai. Kata kerja dibagi menjadi tiga ya dalam bahasa Jepang. Ada kata kerja kelompok 1, kata kerja kelompok 2, kata kerja kelompok 3. Ini perubahannya semuanya masing-masing beda. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Kata kerja kelompok 1 maksudnya apa? Yaitu sebelum mas terdapat huruf ichiri, binimi, kigishi. Maksudnya apa sih Sensei? Maksudnya kita lihat satu-satu ya. Sebelum mas ada huruf apa? I. Kemudian sebelum mas ada huruf ci. Sebelum mas lagi ada huruf ri. Sebelum mas ada huruf bi. Kemudian ni, mi, ki, gi, dan shi. Nah ini. Jadi sebelum mas terdapat huruf i, ci, ri, bi, ni, mi, ki, gi, shi. Nah ini yang akan kita rubah menjadi bentuk T. Dalam bentuk T, masnya nggak dipakai ya. Jadi semua masnya dibuang. Terus untuk merubahnya ke bentuk T, semua polanya beda-beda ya. Saya bikin satu-satu. Yang pertama, ichiri itu diganti menjadi T. Diganti ya, diganti. Ini saya caps lock. Ichiri, binimi, kigishi semuanya diganti menjadi ichiri diganti bentuk menjadi T. Kemudian binimi diganti menjadi ende. Kemudian ki diganti menjadi it. Ini ide. Kemudian shite. Ini ada polanya ya, jadi harus dihafal. Yang pertama ichiri diganti ete, kemudian binimi diganti ende, kemudian ki diganti ite, gi diganti ide, kemudian terakhir adalah hanashimasu atau shi diganti menjadi shite. Kita jabarin satu-satu. Imas, masnya dibuang, ingat ya, masnya dibuang, tidak digunakan. Kemudian i-nya diganti menjadi ete, berarti jadinya ite. Pakai double ya, ite. Yang kedua ada tachimas, ci-nya diganti menjadi ete, berarti tate. Yang ketiga ada suarimas, ri-nya sebelum mas ada huruf ri diganti menjadi ete, berarti suate. Oke, ini untuk yang pola ichiri. Jadi kalau sebelum mas ada huruf i, sebelum mas ada huruf ci, sebelum mas ada huruf ri, semuanya diganti menjadi ate. Paham ya? Lanjut. Kemudian ada binimi diganti menjadi ende. Masnya dibuang, bi-nya diganti ende. Jadinya a sonde.
kok jadinya D sih bukan T? Iya, D. Kenapa D? Karena di sini B kan, ada teng-tengnya. Begitupun perubahannya, jadi menggunakan teng-teng. Paham? Kemudian sini mas. Sini mas, ni-nya diganti menjadi ende. Berarti jadinya shinde. Yang terakhir yang pola menggunakan ende yaitu mi. Sebelum mas huruf mi, masnya dibuang, mi-nya diganti ende. Jadinya yonde. Jadi kalau ada binimi, sebelum mas ada huruf bi, sebelum mas ada huruf ni, sebelum mas ada huruf mi, diganti menjadi ende. Masnya dibuang, biniminya diganti ende. Kemudian ada huruf ki, sebelum mas ada huruf ki diganti menjadi ite. Berarti jadinya kite. Selanjutnya ada gi, oyogi mas, sebelum mas huruf gi diganti menjadi ide. Jadinya oyo ide. Terakhir ada hanashimasu, sebelum mas huruf shi diganti menjadi shite. Jadinya hana shite. Ini adalah perubahan untuk kata kerja kelompok 1. Saya kasih contoh dulu ya. Watashi wa benkyou shite. Saya belajar. Sensei, ini artinya sama nggak dengan yang menggunakan mas? Sama. Kenapa sama? Iya, sama. Jadi ini lebih singkat atau dia lebih rinci dan dia bisa digabungin dengan kata kerja lain. Misal dia habis belajar, dia tidur. Berarti di ujungnya kita tambahkan watashi wa benkyou shite, kemudian nemas. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya, penggunaan huruf T itu untuk apa aja. Sekarang kita belajar perubahannya terlebih dahulu karena penjelasannya agak panjang. Jadi contohnya satu aja, watashi wa benkyou shite nemas, artinya saya belajar kemudian tidur. Seperti itu. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyain di grup ya, nanti saya akan jawab di situ.